warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Agung Subono SMSI sebagai dosen pengampu keterampilan wajib kewirausahaan praktik. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai proposal usaha kami. Tema kami adalah mengenai Murian Bracelet, toko aksesoris berbahan benang, paracord, dan juga tenun. Lah kepada teman-teman, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami dari kelompok 5 beserta anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Cindy Nur Utami NIM 2019-11453. Rekan saya yang pertama Uswatun Hasanah NIM 2019-11600. Rekan saya yang kedua Intan Tiara Kasih NIM 2019-11448. Dan rekan saya yang terakhir Raju Awan Samboga NIM 2020-12180. Baiklah, saya Cindy Nur Utami NIM 2019-11453. Di sini saya akan memaparkan latar belakang mengapa kelompok kami memilih usaha ini. Seiring perkembangan zaman, manusia tidak hanya berusaha memenuhi kebutuhan primer, namun juga memenuhi kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier seperti penampilan. Banyak cara yang dilakukan seseorang dalam menunjang penampilannya. Salah satunya yaitu dengan memakai aksesoris berupa gelang. Selain itu, produk dari Murian Bracelet ini memiliki keunggulan baik dari segi bahan baku, tampilan, maupun filosofi seni dan juga budaya yang terkandung dalam produk gelang benang ini. Kami yakin dan optimis jika usaha gelang ini akan memiliki prospek yang menguntungkan di masa depan. Baiklah, setelah latar belakang, mari kita bahas mengenai target luaran yang diharapkan. Target luaran yang diharapkan adalah menambah wawasan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Usaha gelang ini sangat efektif dan cocok dijadikan sebagai sampingan. Di samping itu, di masa pandemi ini dapat dijadikan pengisi waktu luang untuk membuka suatu usaha. Selain itu, dalam proses produksi atau pembuatan gelang tidak memerlukan mesin. Jadi, kita sepenuhnya menggunakan tangan. Kita membuatnya dengan proses tangan, jadi pelatihan pembuatan gelang tali pun tidak begitu memakan waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara Kasih, NIM 2019-11448. Di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum. Usaha ini menghasilkan produk berupa aksesoris, gelang, dan macam-macam warna. Yang kedua, jenis gelang yang dihasilkan terdapat berbagai tipe yang unik. Yang ketiga, kami membuat produk ini menjadi lebih menarik dengan berbagai macam model sesuai tren perubahan zaman sekarang. Yang selanjutnya di sini ada desain logo produk. Silahkan teman-teman untuk melihat desain logo produk ini. Yang di tengahnya itu ada bunga dengan ikatan dua dengan desain yang sangat cantik untuk remaja, anak-anak juga boleh, dengan ukuran yang sangat bagus, pas dan cantik untuk semuanya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strategi. Kekuatan dari usaha aksesoris gelang ini merupakan suatu usaha yang sangat berkembang. Barang-barang didesain dengan tangan sendiri dan tidak mengambil tangan dari pihak luar kota. Selain itu, produk kami nantinya disesuaikan dengan pasar dan tren yang sedang berkembang. Yang kedua, ada weakness. Kelemahan dari usaha ini yaitu karena usaha ini sudah banyak di Kota Padang, maka jumlah pesaing jadi banyak. Dan juga untuk menghasilkan produk yang berkualitas
harus memilih bahan baku yang berkualitas pula, dan harganya tentunya mahal, sehingga ketika dijual dengan harga yang mahal, kita pun khawatir sulit untuk menembus pasar. Yang ketiga, ada opportunity. Peluang bisnis ini yaitu mempunyai potensi cukup besar karena para remaja menyukai produk aksesoris semacam ini, karena produk ini didesain sesuai dengan selera dan mengikuti tren yang ada. Yang terakhir yaitu ada tren. Ancaman dari bisnis ini yaitu banyaknya pesaing yang menampilkan desain gambar yang sedang booming di pasaran sekarang saat ini. Selanjutnya ada sasaran calon konsumen. Yang pertama, menurut kategori asal konsumen, yang menjadi sasaran kami adalah seluruh masyarakat umum yang menyukai hal aksesoris gelang. Yang kedua, ada menurut kategori asal konsumen. Kami tidak hanya menjadikan masyarakat umum saja, tetapi masyarakat luar negeri juga kami tawarkan. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2019-11602. Saya akan menjelaskan tentang lokasi usaha, cara pembuatan, dan juga pemasaran produk. Lokasi usaha, tempat yang dipilih untuk kegiatan produksi, yaitu di Dukuh Pacikaran, RT 5 RW 6, Jalan Dawe Ceranggang, Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dengan waktu operasional yaitu buka setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Alat dan bahan untuk kegiatan produksi. Yang pertama yaitu gunting, yang kedua tali, yang selanjutnya ada hiasan atau manik-manik, yang keempat kait, yang kelima klep jepit, dan yang terakhir yaitu alat pengukur benang. Tahapan pembuatan produk. Dari lokasi penempatan bahan baku, lalu dilakukan pemotongan benang. Selanjutnya, setelah benang-benang dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan, maka akan dilakukan perakitan untuk membentuk model gelang yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu tahap finishing untuk memastikan produk layak sampai di tangan konsumen. Dan yang terakhir yaitu packing dan memberi label merek pada produk. Penawaran dan pemasaran produk. Kami memilih beberapa cara untuk menawarkan dan memasarkan produk kami. Yang pertama yaitu melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sosial media lainnya. Yang kedua yaitu dengan cara offline dengan mendatangi toko tempat produksi. Dan yang terakhir yaitu melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Anggaran biaya yang pertama yaitu jenis pengeluaran perlengkapan. Contohnya seperti rak, meja, dan lain-lain, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua yaitu jenis pengeluaran bahan baku. Contohnya seperti benang, manik-manik, sebesar 1 juta rupiah. Poin ketiga, jenis pengeluaran pemasaran produk sebesar 200.000 rupiah. Yang poin keempat, perjalanan biaya atau biaya transportasi sebesar 200.000 rupiah. Yang kelima yaitu biaya sewa atau biaya lain-lain sebesar 300.000 rupiah. Jadi total anggaran biaya keseluruhannya sebesar 3.700.000 rupiah. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan.
Untuk bulan pertama yaitu minggu 1 dan 2 yaitu persiapan perencanaan desain. Untuk minggu ketiga dan keempat yaitu pemilihan bahan dan pembelian aset. Yaitu selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan. Pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan kedua, yaitu tentang minggu 1, 2, 3, 4 akan diproses dengan pembuatan produk. Pembuatan produk itu sendiri akan dilaksanakan sampai minggu kelima sampai selesai. Selanjutnya yaitu tentang penawaran dan pemasaran produk akan dilaksanakan pada bulan ketiga, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan sampai bulan kelima. Dan proses tersebut akan dilaksanakan dengan evaluasi. Evaluasi tersebut akan dilaksanakan pada mulai bulan ketiga sampai bulan kelima atau proses setelah selesai. Selanjutnya yaitu tentang bulan ketiga. Bulan ketiga itu sendiri akan dilaksanakan dengan evaluasi proses produksi. Evaluasi proses produksi itu akan dilaksanakan pada bulan ketiga, minggu keempat, dan bulan ketiga dan keempat seluruh minggu tersebut. Dan untuk evaluasi proses penawaran dan pemasaran akan dilaksanakan pada bulan ketiga, minggu keempat, dan selanjutnya bulan keempat dan kelima sampai seterusnya. Untuk evaluasi secara keseluruhan akan dilaksanakan pada bulan kelima, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Alhamdulillah, tidak terasa kita sampai pada sesi akhir dari presentasi bersama kelompok 5. Kami dari kelompok 5 berharap bahwa apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan juga teman-teman sekalian. Sekian, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.